Turki bikin gempar, drone buatannya bisa hancurkan bom dengan sinar laser. Semua negara musuh ketakutan. Turki membuat terobosan pertama di dunia dengan mengembangkan drone penjinak bom yang dilengkapi sinar laser yang dapat membakar baja karbon. Pesawat tanpa awak tersebut akan digunakan militer setelah semua tes selesai. Drone Eren dirancang untuk menghancurkan bom dan amunisi lainnya saat terbang melayang hingga 3.000 meter di atas tanah, ungkap laporan kantor berita Anadolu. Pesawat itu dapat menetralisir alat peledak tanpa melibatkan personel penjinak ranjau di darat, papar Aykut Eroglu, pejabat senior polisi. Eroglu mengatakan selama percobaan sinar laser Eren menembus lubang di pelat baja karbon 3 mm dari jarak 500 meter dalam 90 detik. Dia menambahkan drone hanya membutuhkan 10 detik saja untuk melakukan hal yang sama saat melayang 100 meter dari target. Drone ini dikembangkan TÜBİTAK, Badan Teknologi Pertahanan Negara dan perusahaan Turki Aselsan. Senjata baru itu dipamerkan di Konya pada Oktober dan akan dipakai militer setelah semua tes selesai, papar laporan Anadolu Agency. Wah, sepertinya terobosan baru Turki dapat membuat negara-negara musuh ketakutan. Erdogan semakin di depan. Sombong, Israel bangun tembok keamanan di Gaza. Hamas mengatakan itu tidak akan menghalangi dan tidak akan menghentikan perlawanan kami demi Palestina. Baru-baru ini Israel mengumumkan telah menyelesaikan proyek pembangunan tembok keamanan di sekitar jalur Gaza Palestina. Dengan mendirikan tembok penghalang tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan Israel untuk mencegah gerilyawan menyelinap ke negara itu. Tembok yang didirikan sejauh 65 km tersebut sudah mencakup sistem radar, sensor maritim, dan jaringan sensor bawah tanah untuk mendeteksi terowongan. Selain itu, pagar yang telah ada pun digantikan dengan pagar pintar yang dilengkapi oleh alat pendeteksi dan kamera. Seperti dikutip dari Arab News, pada Kamis 9 Desember 2021 kemarin, Israel mengumumkan telah menyelesaikan proyek yang dibangun sejak tahun 2016 tersebut. Pembangunan tembok keamanan di sekitar jalur Gaza juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya pengamanan perang pada tahun 2014 silam. Saat itu, faksi-faksi Palestina menggunakan terowongan untuk melakukan operasi ofensif dalam menghadapi pasukan darat Israel. Dalam sebuah laporan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot, tembok keamanan tersebut diharapkan dapat mencegah serangan bawah tanah. Selain itu, tembok itu akan memenjarakan warga yang mencoba menyusup ke Israel dalam jarak 200 hingga 100 meter antara pagar lama dan pagar baru hingga pasukan tentara dapat menetralisir, ungkapnya. Sementara itu, Abu Musab, seorang komandan lapangan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, mengaku akan mengembangkan kemampuan kelompok tersebut dan telah mendapatkan inspirasi baru dari pengalaman perang sebelumnya. Hamas pun mengatakan bahwa tembok keamanan tersebut tidak akan menghalangi perlawanan mereka. Bahkan dulu, Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan udara milik Israel tidak mampu menghentikan serangan roket yang diluncurkan Hamas, sehingga mereka yakin tembok tersebut tidak akan dapat memukul mundur agresi militer Hamas dalam merebut kedaulatan Palestina. Muhammad Al-Buraim, juru bicara Komite Perlawanan Populer, mengatakan bahwa tembok keamanan itu tidak akan mempengaruhi kemampuan faksi-faksi di Gaza karena mereka selalu memiliki taktik baru yang dapat mengejutkan pendudukan dan mencapai keberhasilan, ungkapnya.
Warganya banyak yang dukung Israel, India ternyata rumah dari salah satu suku Yahudi yang hilang. Baru-baru ini warganet Twitter dihebohkan dengan banyaknya warga India yang memberikan dukungan terhadap Israel dalam aksi penyerangan ke jalur Gaza, Palestina. Bahkan hampir semua cuitan yang dibuat oleh akun Twitter resmi pemerintah Israel dipenuhi oleh komentar dukungan dari warga India. Namun tahukah Anda, kalau India menjadi salah satu negara yang didiami oleh satu dari 12 suku Yahudi yang hilang. Diketahui, suku di India yang diduga merupakan salah satu suku Yahudi yang hilang adalah Bnei Menashe. Bnei Menashe adalah kelompok suku bangsa dari negara bagian Manipur dan Mizoram yang terletak di timur laut India. Berbeda dengan orang India pada umumnya, Bnei Menashe memiliki ciri fisik kulit berwarna kuning hingga sawo matang, serta mempunyai mata kecil seperti orang Myanmar. Suku Yahudi yang hilang tersebut diketahui ditemukan oleh seorang rabi Israel pada tahun 2005. Pemerintah Israel pun sempat memberikan kewarganegaraan Israel kepada sekitar 1.700 warga Bnei Menashe sampai dengan tahun 2007 sebelum kebijakan itu tiba-tiba dihentikan. Pada 2012, pemerintah Israel kembali mengizinkan warga Bnei Menashe untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Israel langsung memberikan kewarganegaraan kepada sekitar 7.200 imigran dari Bnei Menashe. Kementerian Luar Negeri Israel juga sempat mengutarakan kegembiraannya saat Bnei Menashe bermigrasi ke Israel. Kami senang Bnei Menashe telah datang ke Israel. Hubungan bilateral antara Israel dan India kuat dan sehat. Dan kami yakin mereka tidak akan terpengaruh secara negatif, katanya dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari Tablet. Diketahui warga Bnei Menashe sendiri kebanyakan pada awalnya menganut agama Kristen dan animisme, namun mereka menyatakan tetap menjalankan beberapa tradisi Yahudi yang diwarisi secara turun-temurun. Pihak Israel pun sempat mengirimkan rabi ke wilayah tempat tinggal Bnei Menashe di India untuk membuat mereka menganut agama Yahudi. Tindakan yang sempat meregangkan hubungan antara India dengan Israel. Selain Bnei Menashe, terdapat 2 suku di India lainnya yang diduga sebagai anggota 12 suku Yahudi yang hilang. Suku India tersebut adalah Bene Israel serta Yahudi Kokhin, yang keduanya juga telah banyak yang bermigrasi ke Israel. Sementara itu dalam hal lain, India dan Israel saat ini menikmati hubungan ekonomi dan militer strategi yang ekstensif. India sebagai pembeli terbesar dari equipment militer Israel, dan Israel adalah pensuplai pertahanan terbesar kedua ke India setelah Rusia. Dari 1999 sampai 2009, bisnis militer antara kedua negara tersebut menghabiskan sekitar 9 miliar dolar atau senilai 130 miliar rupiah. Ikatan militer dan strategi antara kedua negara tersebut terdiri dari pembagian intelijensi tentang kelompok teroris dan pelatihan militer bersama.